Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andra yang berbagi cerita dari Menara Langit. Beberapa hari yang lalu pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan aset tanah seluas 150 hektar untuk pengembangan kampus Universitas Lampung. Jadi kalau kita melihat beberapa perkembangan yang ada di Jati Agung, Kota Mulia Jati Agung, metropolitan masa depan, maka ini merupakan hal yang luar biasa karena Universitas Lampung adalah universitas negeri terbaik di luar Jawa. Yang sebelumnya di lokasi Kota Baru ini, Jati Agung dan sekitarnya ini, sudah ada Institut Teknologi Sumatera yang luasnya 300 hektar. Lalu ada Sport Center seluas 170 hektar. Nah, dari beberapa perkembangan ini, maka Jati Agung, Kota Mulia metropolitan akhir zaman ini akan menjadi pusat pengembangan sains dan ikro, karena di situ ada kampus Baitu Saidin yang akan kita kembangkan di Gunung Langgar, Sabah Balau, Tanjung Bintang. Kampus Baitu Saidin adalah satu kampus yang mempelajari kitab petunjuk manusia secara sistem yang akan dipelajari dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas secara sistem, mengikuti kitab yang ditulis oleh Khalifah berdasarkan kitab yang diterima oleh Khalifah pertama Adam alaihissalam. Lalu kita juga membangun Kafling 25 Nabi untuk menunjukkan bahwa syariat Nabi itu bukan syariat Nabi, itu adalah petunjuk pencipta langit dan bumi. Makanya ada ayat amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusuli. Jadi kita nggak membeda-bedakan antara utusan. Jadi kalau umat manusia mengembangkan syariat dari Nabi Muhammad, ini udah ngarang ini. Karena Nabi Muhammad itu meneruskan petunjuk yang diterima nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, bukan dia ngarang syariat sendiri. Ini yang ngarang syariat sendiri ini orang Islam Mekah yang memang ngerasa punya hak memimpin umat Islam karena dia keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW nggak punya anak laki-laki. Ini kebiasaan orang Arab. Lalu mereka mengembangkan sendiri di daerah kawasan bekas Romawi, yaitu Afrika Utara. Nah, dari Afrika Utara inilah terjadi pembentukan
agama yang serupa dengan agama sebelumnya. Jadi bukan petunjuk dari pencipta langit dan bumi. Kalau petunjuk pencipta langit dan bumi itu Iqra, itu terjaga, ayat-ayatnya terjaga dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang dibersihkan. Kalau orang pendusta segala nggak akan ketemu kitab ini. Jadi kitab ini hanya bisa dibaca oleh orang yang bersih. Itulah banyak orang yang membaca kitab dengan terjemahannya yang sudah diterjemahkan ke seluruh dunia mendapat hidayah, jadi mu'alaf. Nah, mereka membaca kitab itu dengan sains, bukan dengan amalan-amalan ucapan seperti orang-orang mistik di Eropa. Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang Iqra, membaca kitab secara sistem sebanyak 7 kali minimal agar mendapat furqan dan mendapat hikmah, lalu mendapat dimensi cahaya untuk Isra Mi'raj, kembali kepada pencipta langit dan bumi. Robi adil ni murkholai sirike wahrini muraja sirike majali melaidun kasultanan nasiro. Salamun kolami Robi Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Andra Napoleon berbagi cerita Menara Langit.